Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1640 sampai tahun 1642. Bab 1640 Fairy Island Enjinding. Pulau kecil ini disebut Pulau Peri. Tentu saja, nama paling awal dari pulau ini bukanlah Pulau Peri Iblis, tetapi nama yang paling awal tidak lagi diketahui, jadi sebut saja Pulau Peri Iblis. Ada beberapa alasan rumit mengapa pulau kecil dengan sumber daya terbatas akan menggunakan nama NB yang tampaknya ini. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, ada pembudidaya dan pejuang di pulau ini, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan rendah. Karena itu adalah pulau kecil di tepi selatan Tianhai, hampir tidak ada biksu di luar yang tahu tentang itu di daerah terpencil. Hanya ada beberapa pembudidaya abadi dan prajurit di pulau itu, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Awalnya, 5 elemen pulau itu sangat kekurangan energi spiritual, dan ada sangat sedikit monster di laut sekitarnya. Orang fana dan biarawan di pulau itu menjalani kehidupan yang mandiri dan damai. Sampai suatu hari, iblis melarikan diri ke pulau dengan malu. Setan itu digambarkan oleh kepala klan raksasa sebagai monster dengan 3 kepala dan 6 tangan, dengan rambut tebal dan panjang, penuh udara hitam, dan sangat menakutkan. Setan itu melakukan kejahatan di pulau itu, dan hampir memakan sebagian besar manusia di pulau itu, sangat kejam. Seluruh pulau langsung jatuh ke air yang dalam, dan para biarawan dan manusia menjadi panik. Untuk menghindari nasib dimakan mentah, para biksu yang cakap pada dasarnya berlayar ke laut dan melarikan diri dari pulau itu. Sama seperti manusia di seluruh pulau berada di ambang kehancuran, peri berjubah emas datang ke pulau itu, tampaknya mengejar setan. Peri jubah emas yang digambarkan oleh kepala klan raksasa mengenakan mahkota naga di kepalanya dan memegang kuali emas di tangannya, yang halus dan misterius. Pertemuan antara iblis dan jubah emas abadi memulai pertempuran dunia. Dalam pertempuran itu, dunia terbalik, gunung-gunung runtuh, dan air laut mengalir masuk. Pada akhirnya, peri jubah emas hilang, dan iblis itu ditekan oleh tripod emas di gunung di tengah pulau. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, tripod emas masih tersisa di pegunungan, tetapi iblis itu tampaknya telah runtuh dan lenyap di hadapan penindasan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Landon Sen tidak tertarik dengan ini, dan bertanya, nenek moyangmu adalah manusia biasa, kan? Bagaimana kamu menjadi raksasa? Jika itu hanya cerita yang begitu sederhana, Landon Sen tidak akan penasaran, dia merasa bahwa cerita ini memiliki beberapa keraguan. Melihat manusia ini ditanya, dia mengerti maksudnya, dan kepala klan raksasa itu menggelengkan hatinya, seperti yang diduga, biksu manusia itu sedang merencanakan sesuatu, aku takut pihak lain lebih pintar daripada dirinya sendiri. Kepala klan raksasa tidak berani berbohong untuk mengungkapkan kelemahannya, jadi dia harus menjelaskan kebenaran untuk sementara waktu. Setelah iblis itu ditekan oleh jubah emas abadi, kedamaian di pulau itu dipulihkan. Tetapi karena ada terlalu banyak orang yang dimakan setan sebelumnya, populasi di pulau itu sudah sangat kurang populasi. Setelah ribuan tahun pembangunan, para pembudidaya pemurnian Qi hampir hilang, dan warisannya rusak. Dan ada semakin sedikit seniman bela diri. Sampai ribuan tahun kemudian, penyuling Qi dan para prajurit benar-benar menghilang, hanya menyisakan manusia di pulau itu. Tetapi kadang-kadang ada binatang laut di pulau itu, dan manusia hanya bisa bertahan hidup di celah-celah, dan jumlahnya telah menurun tajam, hanya menyisakan puluhan ribu orang, dan bahkan peradaban asli hampir terputus. Beberapa orang fana yang menganjurkan takhayul berpikir bahwa nasib buruk yang dibawa kepada mereka oleh setan, dan mereka telah membangun altar suci di gunung yang menekan setan, berharap untuk menekan kejahatan, sehingga setan yang telah ditindas tidak akan pernah membawa nasib buruk. Akibatnya, ratusan tahun kemudian, mesbah itu bisa menghasilkan mata air sendiri. Manusia di Fairy Demon Island meminum mata air dari altar, dan seiring waktu, beberapa perubahan luar biasa terjadi di tubuh mereka. Tubuh mereka secara bertahap menjadi sangat besar, dan setelah ribuan tahun evolusi, mereka berubah menjadi raksasa. Sangat kuat. Manusia yang selamat dalam retakan, dan hampir punah, akhirnya memiliki kemampuan untuk melawan binatang laut. Manusia di Pulau Peri Iblis menghindari tragedi dimusnahkan dan mengubah nama mereka menjadi raksasa. Setelah puluhan ribu tahun pembangunan, para raksasa telah stabil, tetapi mereka belum bereproduksi sangat cepat, dan jumlah mereka hanya 10.000 hari ini. Kecuali Giants, tidak ada manusia biasa di pulau hari ini. Landon Sen dan Seira terkejut ketika mereka mendengar ini, mata air apa yang sebenarnya bisa mengubah tubuh seseorang. Bagaimana 5 elemen aura di pulau itu berasal, mengapa begitu kuat? Tanya Landon Sen segera. Kepala klan raksasa menjelaskan, aura dari 5 elemen di pulau itu seharusnya mengalir dari kuali emas yang menekan setan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Karena ada kekuatan misterius di dekat altar, tidak ada yang bisa mendekatinya. Landon Sen mengerutkan kening, bukankah altar dibangun oleh manusia biasa? Mengapa Anda memiliki kekuatan misterius itu? Hal ini terlalu aneh, tetapi kepala klan raksasa seharusnya tidak berbohong. Apa warisan nenek moyang raksasamu?
Landen Sen terus bertanya. Kepala suku raksasa segera menjawab, hanya ada beberapa instruksi sederhana untuk nenek moyang suku raksasa. Karena Pulau Iblis Abadi itu terpencil, hampir tidak ada biksu yang masuk. Jadi leluhur bertanya kepada suku jika ada biksu manusia melangkah ke pulau di masa depan. Ketika Anda berada di tengah, pastikan untuk menghibur mereka dan memberitahu mereka rahasia tentang altar dan pulau peri. Landen Sen menyipitkan matanya, tidak heran raksasa baju besi itu dengan antusias mengundang dirinya dan Seira untuk mengunjungi klan raksasa itu. Ternyata itu adalah warisan leluhur. Tetapi warisan ini terlalu aneh. Landen Sen selalu merasa ada yang salah, dan bertanya, mengapa nenek moyangmu membiarkan biksu asing memasuki altar? Kepala klan raksasa itu menggaruk kepalanya, ini. Kita tidak tahu. Mungkin para leluhur tidak puas dengan para raksasa, dan ingin para biarawan menemukan cara untuk mengembalikan ukuran aslinya. Landen Sen tanpa ekspresi bertanya, selain kita, pernahkah ada biarawan ke Pulau Peri ini? Tidak. Pulau Iblis Abadi terlalu jauh. Raksasa kita telah melewati bertahun-tahun sebelum menunggu kedatangan dua tuan abadi. Tapi jujur, kita telah beradaptasi dengan bentuk tubuh kita saat ini, jika kita benar-benar berubah kembali. Belum lagi berburu binatang laut, diperkirakan bahwa mereka akan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, atau tidak. Kepala klan raksasa menghela nafas. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam dan hampir menyelesaikan masalah Immortal Demon Island. Dia acuh tak acuh pada hal-hal lain, hanya peduli tentang tripod harta karun emas dan altar yang disebutkan oleh kepala klan raksasa. Hal-hal aneh yang terjadi di Fairy Demon Island disebabkan oleh dua hal ini. Terutama tripod harta karun emas, Landen Sen selalu merasa bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Akan sangat bagus jika saya bisa menangkap harta ini sebelum saya pergi ke Lin Hai Tianshan. Seira, pernahkah kamu mendengar tentang setan? Landen Sen bertanya melalui transmisi suara. Seira menjawab, saya telah mendengar bahwa setan sangat kuat, dan setan yang paling lemah memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir. Namun, hal-hal seperti setan hanya ada di antarmuka lain atau setan kuno. Dunia manusia jarang mendengar setan muncul. Kecuali jika harus melewati wajah lain dan melepaskan iblis. Berapa lama umur monster itu? Tanya Landen Sen. Ada 2 atau 3 kali lebih banyak dari biksu manusia di alam yang sama. Pada dasarnya, tidak ada monster yang bisa bertahan selama 100.000 tahun. Jika ada, maka kekuatan magis bukanlah yang bisa kita bayangkan, jawab Seira. Landen Sen mengangguk. Dia pernah melihat monster kuno di Gunung Penglai, yang juga sejenis monster. Iblis kuno itu masih merupakan penguasa kota iblis di sebuah benua di dunia iblis kuno. Tuhan itu dibudidayakan selama periode pemurnian, dan ada di dunia ini dalam bentuk tubuh jiwa. Dikatakan bahwa iblis kuno itu kemudian dipukuli oleh peri Yunmeng. Karena monster yang digambarkan oleh kepala klan raksasa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu pasti tidak sekuat itu, jika tidak kekuatan karena hukum langit dan bumi tidak akan ada di dunia ini. Setelah 100.000 tahun, iblis itu pasti sudah musnah, dan seharusnya tidak ada bahaya. Landen Sen bersemangat dan tidak sabar untuk mendapatkan harta karun. Bab 1641 Altar. Setelah bertanya tentang lokasi altar, Landen Sen dan Seira meninggalkan klan raksasa dan terbang menuju pegunungan Immortal Demon Island. Melihat Landen Sen dan Seira menghilang ke cakrawala, warna gelap samar melintas di mata kepala klan raksasa. Patriark, altar adalah tempat penting dari raksasa kita. Mungkin bukan hal yang baik untuk membiarkan 2 biksu manusia ini masuk. Seorang pemimpin raksasa mengerutkan kening. Ya, bahkan jika itu adalah warisan nenek moyang kita, bertahun-tahun telah berlalu. Raksasa kita tidak perlu mendapatkan kembali penampilan aslinya. Jika kita menjadi manusia yang lemah, itu akan menjadi pukulan besar bagi kita. Pemimpin raksasa tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Raksasa lapis baja itu menjawab, tidak. Saya tidak berpikir leluhur kita akan mengadu kita. Bagaimana mungkin leluhur kita tidak mengetahui nasib raksasa kita menjadi manusia biasa? Lagi pula, saya selalu curiga bahwa mesbah itu pasti memiliki rahasia. Nenek moyang kita tertinggal. Warisan, dengan sengaja membiarkan biksu asing pergi ke sana, mungkin mereka membantu kami. Ini agak konyol tanpa bukti untuk menjelaskan. Perbedaan antara nenek moyang kita dan dunia tempat kita tinggal masih sangat besar, jadi ada banyak pertimbangan. Sekelompok pemimpin raksasa mulai berdebat. Oke, jangan membuat suara. Kepala klan raksasa berteriak, dan suara para raksasa tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan bapak leluhur ini tidak menyembunyikannya. Instruksi leluhur, membiarkan biksu asing memasuki altar tentu saja bertujuan, dan itu akan menguntungkan para raksasa kita tanpa membahayakan. Itu hanya tergantung pada 2 biksu ini. Sudah cukup. Kepala klan raksasa mendengus dingin. Raksasa baju besi itu meminta instruksi, Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu menunggu di sini? Sebuah cahaya terang muncul di mata kepala suku raksasa, segera perintahkan semua pria, wanita, anak-anak dan anak-anak dari suku raksasa untuk pergi ke kaki gunung altar.
Landen Sen dan Vera terbang menuju gunung di tengah pulau. Tuan muda, bukankah menurutmu ada celah dalam kata-kata kepala klan raksasa? Seira terbang dan berbicara dengan Landen Sen. Mungkin begitu, tapi pria itu mungkin tidak berbohong, setidaknya dia tidak menyembunyikan apapun tentang Jinding dan altar. Bahkan jika mereka ingin memainkan trik, bisakah mereka menyembunyikannya dari mata kita? Selama kita dapat menemukan Jinding dan altar, hal-hal lain baik-baik saja, kata Landen Sen dengan dingin. Sudut mulut Seira meringkuk, sepertinya putranya masih memiliki hati yang baik hati. Seira berpikir bahwa putranya pasti akan menggunakan teknik pencarian jiwa pada kepala klan raksasa. Landen Sen menghela nafas dan berkata, putramu bukan orang baik, tetapi dia tidak ingin menggertak orang lemah dan menyerang manusia yang tidak memiliki tingkat kultivasi. Ini bukan gayaku. Menggunakan basis kultivasi Landen Sen untuk melakukan pencarian jiwa pada kepala klan raksasa, yang terakhir pasti akan kehilangan jiwanya. Hehe, Tuan Muda adalah yang terbaik. Bahkan jika Tuan Muda berubah menjadi iblis yang sangat jahat, Seira masih menganggap halo. Seira tertawa pelan. Kamu gadis. Landen Sen bergerak sedikit di dalam hatinya, tidak tahu harus berkata apa. Keduanya mengobrol tanpa kata, dan segera mencapai gunung di tengah pulau. Di seluruh Pulau Peri, hanya ada satu gunung tinggi yang disebut Gunung Sengtan. Nama ini diambil oleh para raksasa. Setan-setan ditekan di kaki gunung ini, dan mesbah dibangun di kaki gunung. Setelah mencapai pusat pulau, aura 5 elemen di sekitarnya begitu kuat sehingga menjadi substansial. Keduanya mendarat di sebuah lembah jauh di dalam gunung, dan udara bahkan diisi dengan lapisan pasir dan kabut berwarna, melayang-layang. Benar-benar aura 5 elemen murni. Seira tidak bisa menahan diri untuk berseru. Landen Sen juga terpana diam-diam, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat dengan konsentrasi tinggi dari 5 elemen spiritual Qi. Jika dia berlatih dalam retret di sini, dia mungkin menghemat banyak waktu. Sungguh menakjubkan bahwa pulau terpencil seperti itu dapat menghasilkan aura 5 elemen yang murni. Putraku, sepertinya ada aura iblis yang menyebar di lembah ini, dan bagian dari aura keruh, mungkinkah? Seira mengerutkan kening. Landen Sen menunjukkan ekspresi serius dan berkata, ya, ini pasti nafas iblis. Setelah di Gunung Penglai, Landen Sen melihat iblis kuno keluar dari menara iblis kunci, dan memancarkan aura yang sama. Tetapi iblis kuno yang keluar dari menara iblis kunci memiliki aura yang lebih kuat. Mungkinkah iblis yang ditindas di gunung ini belum mati? Seira bertanya dengan heran. Landen Sen menyipitkan matanya dan berkata, itu belum tentu benar. Monster yang mati masih bisa meninggalkan napas mereka, belum lagi napas lemah dari monster di sini. Singkatnya, kita akan tahu kapan kita memasuki lembah dan melihatnya. Bagus, jawab Seira. Menurut kepala klan raksasa, altar berada di ujung lembah. Keduanya segera berjalan menuju lembah. Landen Sen melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa pemandangan di sekitarnya. Kepala klan raksasa benar bahwa memang ada kekuatan misterius di sekitar altar. Kesadaran ilahi Landen Sen hanya dapat melepaskan jarak beberapa ribu meter, dan itu terhalang oleh kekuatan aneh, tidak dapat mengintip lebih jauh. Tidak lama setelah mereka berjalan, keduanya menemukan genangan air jernih di aliran gunung di depan mereka, dan air masih meluap dengan uap putih. Anakku, ini seharusnya mata air yang disebutkan oleh kepala klan raksasa. Mata Seira berbinar. Di kejauhan, Landen Sen bisa merasakan kekuatan spiritual dari 5 elemen yang terkandung di musim semi ini. Manusia biasa bisa secara fisik menjadi bugar setelah minum, tetapi mereka tidak akan menjadi raksasa, kan? Seira melompat maju, berjongkok dan menyeruput mata air, wajahnya yang cantik berubah warna sedikit. Anakku, datang dan lihatlah, sepertinya ada yang salah dengan mata air ini. Landen Sen segera melangkah maju, memegang seteguk mata air, sedikit mengernyit. Memang, selain kekuatan spiritual dari 5 elemen, musim semi ini juga mengandung nafas iblis dan aura keruh, yang sangat beragam. Tidak, manusia biasa mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka jika mereka minum air seperti ini. Seira Dai mengerutkan kening. Belum tentu, ada kemungkinan bahwa kekuatan spiritual 5 elemen di musim semi telah menetralkan iblis dan aura keruh. Air mata air campuran ini mungkin tidak berbahaya jika diminum oleh manusia. Seiring waktu, mungkin memang menyebabkan beberapa mutasi dalam tubuh, Landen Sen mengatakan pikirannya. Itu dia, Seira sedikit mengangguk. Lupakan saja, ayo tinggalkan saja. Ini urusan mencari altar dan Jinding. Landen Sen mengangkat bahu. Keduanya terus berjalan menuju lembah. Di tengah jalan, hembusan angin aneh bertiup di kedalaman lembah di depan. Angin geng ini sangat tajam, terbang seperti pisau tajam, dan kekuatan mereka menakutkan. Selama para penggarap fase alkimia melangkah ke dalamnya, tubuh mereka akan dihancurkan menjadi serpihan oleh angin. Tidak heran raksasa-raksasa itu tidak dapat mendekati altar karena alasan ini. Landen Sen mencubit dengan satu jari, dan menggunakan seni pedang murni yang untuk menyingkat pedang dan perisai untuk melindungi dirinya dan Seira dari tabrakan angin. Keduanya berjalan berdampingan, Seira dengan berani memeluk lengan Landen Sen, seperti seorang gadis kecil yang genit.
Landen Sen sedikit malu, Seira, yang berubah menjadi negara yang indah, seperti buah persik yang matang. Gadis kecil itu sangat menempel padanya, membuat Landen Sen sedikit tidak nyaman. Namun, Landen Sen hanya menganggap Seira sebagai adik perempuan dari awal hingga akhir, sehingga dia tidak ingin salah, itu terlalu keji. Terus berjalan menuju kedalaman lembah, dan angin menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Bab 1642 Dongsuan Senguang. Level angin geng ini hanya bisa dilawan oleh biksu panggung Yuan Ying. Tidak hanya di bawah lembah, tetapi juga di atas lembah, ada angin kencang menyebar di lembah, seolah-olah mereka sengaja mencegah orang luar memasuki kedalaman lembah. Gang Feng tidak bisa mengancam seorang biarawan tingkat Landen Sen. Tidak lama kemudian, keduanya mencapai ujung lembah. Benar saja, di ujung lembah ada bangunan yang mirip dengan altar, dan di belakang altar itu ada dinding batu yang telanjang. Raksasa telah diwariskan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi, ketika monster itu ditekan oleh tripod harta karun emas di bawah gunung, tetapi para raksasa tidak tahu lokasi spesifik dari monster yang ditekan itu. Dikombinasikan dengan fakta bahwa pulau itu dapat diisolasi dari deteksi indera ilahi, Landen Sen bertanya-tanya bahwa semacam larangan misterius mungkin telah didirikan di pegunungan dan bahkan seluruh pulau. Anakku, ini harusnya mesbah yang sedang mereka bicarakan. Seira menunjuk ke bangunan yang menyerupai altar di depannya, dengan sedikit kejutan di wajahnya, berseru, "Hei, altar ini benar-benar memancarkan kekuatan, mungkinkah itu kekuatan pengekangan?" Landen Sen tampak curiga, dan segera melangkah maju, siap untuk melihat apa yang terjadi. Altar setinggi 2 meter dan sangat sederhana, yang setara dengan platform batu sederhana. Ada 2 patung batu di atasnya, dan kepala ular cukup halus. Kalau tidak, tidak ada apa-apa. Namun, sejumlah besar karakter berbentuk aneh diukir di platform batu, bengkok dan bengkok, seperti berudu, seperti penggambaran acak, tanpa keteraturan. Peron batu itu tampak luar biasa-biasa, tetapi memancarkan gelombang kekuatan spiritual yang aneh. Landen Sen mengarahkan pandangannya pada teks yang terdistorsi di platform batu, merasa bingung, dan kemudian bertanya kepada Seira, "Seira, apakah ada masalah dengan teks simbolis pada platform batu?" Seira mencari dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan mengerutkan kening, "Saya tidak tahu." Seira belum pernah melihat jejak simbolik semacam ini. Tidak mungkin larangan pembentukan dunia manusia untuk dijelaskan dengan simbol ini, kecuali itu bukan formasi dunia manusia. Hukum. Bukan pembentukan dunia manusia. Landen Sen terkejut. Seira belajar untuk waktu yang lama, tetapi tidak mempelajari alasannya. Tidak peduli apa batasannya, altar ini berfluktuasi dengan energi aneh, menunjukkan bahwa itu tidak boleh dibangun secara acak, dan mustahil bagi para raksasa itu untuk membangun altar semacam ini. Ada terlalu banyak keraguan tentang altar. Putraku, perhatikan dulu sekelilingmu, Seira akan mencoba melewati formasi ini dan melihat. Seira menunjukkan ekspresi tertarik. Tiba-tiba keluar dari formasi yang tidak pernah terdengar seperti itu, tiba-tiba membuatnya merasa ingin menantang. Ini baik. Landen Sen mengangguk segera dan mulai waspada di sekitarnya. Perlu disebutkan bahwa tidak ada angin yang menyerang dalam jarak 50 meter dari altar. Seira mengulurkan jari-jarinya, dan memukul kekuatan iblis ke arah tanda teks bengkok di platform batu. Berdengung. Pada saat ini, mata dari 2 patung manusia kepala ular di platform batu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang aneh. Sial. Landen Sen terkejut, benar-benar aneh. Saya melihat lampu merah itu melesat langsung ke sisi dinding gunung di ujung lembah. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul di dinding gunung, dan ruang itu tampak terdistorsi dan terguncang. Dinding gunung yang semula telanjang membuka lubang besar, memperlihatkan sebuah gua besar. Gua itu dalam, dan saya tidak tahu di mana itu terhubung. Anakku, gua ini mungkin adalah tempat untuk menekan setan, dan tripod harta emas mungkin ada di dalam. Seira tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Landen Sen waspada, dia merasa ada terlalu banyak keraguan. Altar suci ini jelas merupakan mata dari sebuah formasi, setelah dibuka dengan kekuatan spiritual dan kekuatan iblis, segel formasi dapat diangkat. Gua yang terungkap di depannya adalah area yang disegel oleh formasi ini, tetapi gua itu jelas bukan gua biasa, lebih seperti ruang terbatas. Jika itu adalah formasi biasa, bagaimana itu bisa disembunyikan dari mata Landen Sen dan Seira? Tetapi pengaturan formasi terlarang terlalu pintar, dan tampaknya sengaja memikat orang ke dalamnya, seolah-olah itu sengaja diatur oleh master dari tahap transformasi. Landen Sen tiba-tiba mencium aroma konspirasi, dan matanya sedikit menyipit. Dia selalu bertindak dengan waspada, dan merasa bahwa segala sesuatunya agak sulit. Pertama-tama, para leluhur raksasa memiliki warisan, biarkan para raksasa menghibur para biarawan yang memasuki Pulau Peri, dan biarkan para biarawan pergi ke altar untuk melihatnya. Sepertinya ini semacam godaan. Karena aura 5 elemen di Immortal Demon Island sangat kuat, ditambah dengan tripod harta karun emas yang dijelaskan oleh kepala klan raksasa, mudah bagi biksu asing untuk berpikir itu adalah harta super.
Bahkan jika biksu manusia bisa datang ke Immortal Demon Island, setelah mendengar kisah pulau itu, tidak ada yang bisa menahan godaan, 100% akan datang ke altar untuk menemukan tripod harta karun emas. Kedua, altar ini tidak bisa dibangun oleh para raksasa. Bagaimana mungkin seorang manusia fana yang tidak mengerti kentut membangun formasi yang begitu indah? Apalagi tanda rune yang diukir di altar sangat berbeda dengan pembentukan dunia manusia. Lebih jauh lagi, angin di lembah lebih seperti ujian. Hanya para beku di tahap Yuanying yang bisa melewati angin dan sampai ke ujung lembah. Ini agak berarti. Landen Sen merenung sejenak, dan tiba-tiba ada dugaan mengerikan di benaknya, yang segera membuat kulit kepalanya mati rasa. Putraku, jangan ke sana lagi, ayo masuk dan lihatlah. Seira bersemangat, dan sementara Landen Sen masih berpikir, dia tidak sabar untuk terbang menuju gua. Seira, kembalilah padaku dengan cepat, jangan masuk ke dalam. Landen Sen kembali sadar, melihat Seira terbang ke dalam gua, wajahnya berubah drastis, dan dia mengeluarkan raungan liar. Dia langsung berubah menjadi Streamer, mencoba bergegas ke gua untuk menarik Seira keluar. Pada saat ini, hahaha, 100.000 tahun, dan akhirnya tubuh yang baik, dewa akan segera melihat matahari lagi. Awan cahaya hitam tiba-tiba meledak dari kedalaman gua, dicampur dengan tawa liar, dan Seira tersapu ke dalam gua dengan kecepatan kilat. Seira hampir tidak memiliki perlawanan, dan tertegun oleh cahaya hitam. Tidak. Landen Sen di pintu masuk gua, wajahnya pucat. Kelompok cahaya hitam itu menemukan Landen Sen di pintu masuk gua, dan berkata dengan terkejut, "Hah. Sebenarnya ada tubuh pria di panggung tengah Yuanying. Hahaha, seperti yang aku inginkan, jadilah tubuh baru dewa." Setelah berbicara, Hei Guang melemparkan Seira ke samping, bergegas keluar lagi, dan bergegas menuju Landen Sen dengan napas yang sangat brutal. Landen Sen begitu ketakutan sehingga dia menarik napas dingin, dan tanpa sadar mundur dari pintu masuk gua. Ledakan. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul ketika cahaya hitam hendak keluar dari lubang itu, tiba-tiba dihentikan oleh penghalang beraneka warna dan suara teredam terdengar. Landen Sen terkejut ketika melihat ini, seolah-olah cahaya hitam diblokir oleh penghalang semacam formasi. Tetapi aneh bahwa diri yang baru saja memasuki gua tidak terpengaruh. Sialan, cahaya ilahi Dongsuan yang terkutuk. Ketika rasa hormat Ben mendapatkan tubuhnya, dia harus menghancurkan segel kecurigaan ini. Hei Guang berteriak marah.